Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perpustakaan Unima. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara mengunggah mandiri. Di sini teman-teman yang sudah memiliki akun, kita langsung saja menuju browser dan kita ketikkan seperti ini, repository.unima.ac.id. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah laman repository. Berikutnya kita masuk login librarian. Seperti ini. Nah, ada username dan password. Teman-teman bisa memasukkan username dan password seperti yang telah diberikan oleh admin perpustakaan pada email masing-masing. Baik, setelah kita login, maka tampilan menunya seperti ini. Lalu kita mulai dengan new item. Berikutnya kita pilih karya ilmiah. Next. Selanjutnya kita akan mengupload file. Ya, di sini ada choose file. Ini kita klik choose file seperti ini. Ya. Setelah kita klik choose file, di sini terdapat beberapa file yang akan kita upload. Di sini sudah saya persiapkan file-filenya. Ini file 1, file 2, file 3, file 4, file 5. File 5 itu yang full text PDF, dan yang terakhir file 6 yang full text Word. Karena dari ke-6 file yang akan kita upload ini harus kita upload satu persatu, maka kita mulai urut saja menguploadnya. Mulai dari sini kita klik, lalu kita open. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Khusus file 1 ini kita ubah terlebih dahulu metadatanya. Yang perlu kita ubah, yang pertama tipenya, ini teks kita ganti PDF. Lalu berikutnya deskripsinya, skripsi karena S1, tapi kalau D3 digantinya tugas akhir. Lalu visible to ini anyone, didiamkan saja. Lalu untuk bahasa language-nya ini ganti Indonesia. Nah, oke. Kalau sudah selesai bisa kita hide option seperti ini. Lalu kita kembali lagi choose file. Kita lakukan hal yang sama seperti pada file 1. Sekarang masuk ke file 2, file 2, file 3, file 4, file 5, file 6. Jangan lupa file 2 kita klik, kita open. Lalu kita ubah metadatanya. Kalau khusus file 2 sampai file 5 itu sedikit berbeda dengan file 1 dan file 6 nantinya. Ya, khusus file 2 sampai file 5 update metadatanya seperti ini. Tipenya teks kita ganti PDF. Deskripsinya sama, skripsi. Lalu visible to ini kita ganti staff only. Ya. Lalu language-nya, bahasanya kita ganti Indonesia. Kalau sudah selesai kita hide option. Nah, seperti itu. Lakukan untuk file ketiga, keempat, kelima. Update metadatanya sama seperti file 2. Ini saya sudah mengupload untuk file 2, 3, 4, 5, di mana file 2, 3, 4, 5 metadatanya sama. Jadi saya skip aja. Langsung kita mulai mengupload untuk yang file 6 full text. Kita open dari sendiri. Nah, khusus untuk file 6 ini tipenya kita diamkan saja. Ya, karena dia bentuknya format docs, jadi kita diamkan saja teks. Lalu seperti biasa ini tetap kita ganti deskripsi menjadi deskripsi, visible-nya staff only, dan bahasanya diganti Indonesia. Nah, oke. Kalau sudah selesai kita minimize, lalu kita bisa next.
setelah kita next, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini beberapa kolom yang harus kita isi, kolom title, abstrak, dan sebagainya. Kolom title ini tinggal kita copy paste aja dari judul skripsi kita. Lalu abstrak juga tinggal di copy paste saja. Kasih contoh. Nah, seperti ini. Saya copy paste judulnya, lalu copy paste abstraknya. Lalu berikutnya kita memilih thesis type. Ini sesuaikan saja, kalau S1, D3 atau S2 sesuaikan seperti ini. Lalu thesis name-nya juga sesuaikan. Kalau punya kita skripsi ya kita skripsi, klik pilihnya. Kalau tugas akhir ya tugas akhir seperti ini. Lalu creatorsnya itu nama kita, nama mahasiswa. Misalkan tadi namanya Kevin Fioren ya. Misalkan Kevin Fioren, berarti kata Kevin ada di sini. Lalu Fioren. Nah, seperti ini ya, Kevin Fioren. Jadi dibalik ya. Terus bagaimana kalau namanya itu ada 3 huruf? Misalnya Muhammad Kevin Fioren, ya berarti ini Muhammad Kevin Fioren, seperti itu ya. Pokoknya kata terakhir dalam nama itu ada di depan, di family name, seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya name seperti pada panduan, berarti penulisannya NIM tanpa spasi. Langsung kita masukkan saja name kita seperti ini. Lalu email juga, email, pastikan emailnya ini masih berfungsi. Selanjutnya corporate creatorsnya kita ketikkan Universitas Muhammadiyah Magelang. Berikutnya ada kontributor. Ini diisi dengan nama dosen pembimbing kita. Jadi di sini ada family name, ada given name. Misalkan ada dosen namanya ini atau ini saya sudah ketik ya, namanya cuma ini. Berarti given name-nya juga sama. Seperti itu ya. Kalau misalkan Pak Basri berarti Basri seperti itu ya. Lalu tidak lupa kita sertakan NIDN-nya, penulisannya sama seperti pada penulisan NPM. Seperti ini. Nah, seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu NIDN-nya, bisa nanti di-download di website perpustakaan atau link akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke. Berikutnya, kalau dosen pembimbingnya ada 2, berarti kita harus memasukkan 2. Ini ada dosen lagi. Nah, seperti ini Pak Bambang Catur Iswanto. Karena ini 3 kata ya, berarti Iswantonya kita tarik mundur. Ini kita cut aja, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini dia-nya sama, kita bisa cari lewat link yang ada di kolom deskripsi atau bisa melalui website perpustakaan. Seperti ini, kita paste. Nah, seperti ini ya. Berikutnya divisi. Nah, ini kita sesuaikan dengan prodi kita. Misalkan saya fakultas hukum, berarti masuk ilmu hukum ini. Lalu berikutnya untuk publication details, ini juga harus sesuai. Publication details ini kita publish ya. Lalu date year ini menyesuaikan dengan tanggal wisuda saja teman-teman ya. Misalkan kita tanggal wisudanya ini tahunnya 2025, misalkan bulannya bulan Agustus misalkan, terus kita wisudanya tanggal 5, ya udah kita sesuaikan saja seperti ini. Oke. Lalu date type-nya juga ini kita klik publikasi. Official kita
lewati. Institusinya kita ketik Universitas Muhammadiyah Magelang. Seperti ini. Lalu departemennya, nah ini juga menyesuaikan seperti prodi kita, hukum, teman-teman menyesuaikan saja. Lalu menuju kontak email address, ini kita isi dengan emailnya perpustakaan ya, semua sama berarti ya, diisi sama. Ini kita paste. Nah, lalu berikutnya uncontrolled keyword, ini artinya adalah kata kunci di abstrak kita tinggal copy paste aja. Saya copy paste sebentar. Iya, seperti ini. Dan terakhir pembimbing kita samakan kayak yang tadi, tapi kalau yang ini pembimbingnya disertakan gelarnya ya. Kalau yang tadi kan tidak, kalau ini disertakan. Nah, seperti ini ya, ada gelarnya. Kalau udah selesai kita next. Berikutnya tampilan subjek, dimana kita harus memilih subjek karya ilmiah kita. Kalau tempat saya itu hukum, berarti saya masuknya ke sini, law. Ini kita klik law. Nah, kita add. Nah, muncul ini ya. Tuh. Kalau law cuma itu. Kalau prodi lain nanti bisa melihat pada panduan yang ada di kolom deskripsi. Nanti saya sertakan di bawahnya. Kalau sudah selesai, kita klik next lagi. Next. Selanjutnya adalah menu deposit item. Kita tinggal klik deposit item now. Nah, kalau ada keterangan item has been deposit, itu berarti kita sudah selesai untuk menguploadnya ya. Kalau sudah selesai, nanti kita tinggal menunggu balasan dari admin, reviewnya apakah sudah benar atau belum, dan balasannya nanti akan admin balas lewat email ya. Jadi pastikan terus, pantengin terus email teman-teman apakah sudah dibalas oleh admin atau belum. Kalau misalkan sudah selesai, berarti teman-teman langsung bisa mendapatkan surat keterangan bebas pustaka. Tapi kalau belum dan harus direvisi, nanti mengikuti revisi yang admin balas. Dan teman-teman kalau perlu panduan revisi juga ada di kolom deskripsi, akan saya sertakan nanti. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengupload dengan lancar, dengan benar, dan tidak ada kendala. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.